Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Dan salawat kita kepada Rasulullah. Jadi ini sebenarnya kan saya sudah bilang sama, mungkin sahabat-sahabat udah tahu kenapa saya mengambil si Gandhi. Memang saya sudah terlalu gerem gitu sama si Gandhi itu ya. Kok bisanya gitu ya. Dia ini motong pembicaraan saya, menghalang-halangi saya. Sebenarnya ada apa? Saya juga bingung dengan Gandhi. Jadi ini ada informasi dari santri Gus, bahwasannya Gus bersama santrinya akan menemui saya di sini, beserta Syekh Khobar, sahabat-sahabat ya. Jadi ini kita tunggu, bener ndak Gusnya bersama Syekh Khobar kemarin. Tapi sebelumnya kita santai-santai dulu sambil menunggu ya, sambil kita sholawatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana yawm az-ziham. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, ada jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, ada jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Surah Nabi Muhammad. Ini dinding ini, coba tahu dinding. Lama gak? Yuk. Suara aman sahabat ya. Suara jelas ya. Kita biar aja dulu. Kita santai aja dulu di sini ya. Mungkin 6 menit lagi mereka sampai nih. Ya, 6 menit lagi mungkin. Tapi kita tunggu dulu ya. Karena gimana ya, jujur saya sebenarnya juga tidak mau melakukan seperti itu. Tapi Gandhi dalam keadaan baik-baik saja kok. Gandhi dalam keadaan baik-baik saja. Ini hanya memancing Gus supaya saya tuh bisa ngobrol dengan Gusnya gitu, sahabat-sahabat. Tapi untuk kali ini Gandhi memang sengaja tidak saya bawa. Karena saya takut ditipu sama santri Gus gitu. Soalnya bahasanya kan Gusnya ikut, tapi ternyata enggak. Takutnya enggak ikut, itu yang saya takutkan. Tapi kalau misalnya memang Gusnya ikut, kan saya bawa si Gandhi. Saya bertanggung jawab kok. Ya, tapi tunggu aja dulu. Kok belum ada nongolnya. Tadi memang apa? Kamu Bijok? Memang ya? Sudah ngabarin mereka saat mau kemari? Tadi udah ngabarin, Bang. Kita lihat dulu. Itu dia. Ya, kamu dari jangan kecil. Kamu sini. Enggak. Kamu dari sana, bahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu dari situ. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, kamu di sini aja. Kamu di sini aja. Busnya mana? Busnya masih ada. Pengajian ya. Tadi soalnya Ustadznya bilang sama saya kan, katanya Ustadznya mau bersama Gus sama Syekh Khobar. Ya. Kemarin Syekh Khobar bilang juga, semalam bilangnya katanya mau sama Gus, ternyata Syekh Khobar sendiri. Tapi gini, maaf, saya manggilnya Ustadz aja ya, karena juga kan Ustadz di sini kan nemu saya baik-baik. Jadi saya juga nggak ada mau ada keributan di sini kan gitu. Jadi Ustadz niatnya menemui saya itu apa? Niat saya masih sama. Saya pengen menjemput saudara saya, teman saya, Gandhi. Tapi gimana Ustadz ya? Saya sebenarnya gini, saya ngambil Gandhi itu juga, Gandhi nggak saya apa-apain. Gandhi baik-baik saja. Cuman gini Ustadz kan tahu kondisi sekarang gimana. Setiap saya ke pondok, Ustadz pimpinan pondok ya, kapan namanya ketua ya? Ketua santri gitu ya? Ya, santri biasa saya. Iya, kan gue bilang ketua santri, pokoknya yang menang jopi gitu kan. Ustadz juga tahu, pasti setiap saya ke situ pasti teman-teman Ustadz tuh bilangnya saya mau
ngancurin, mau buat onar di pondok kan itu. Bukan terus sengaja si Gandhi itu saya bawa. Emang secara itu memang kalau dibener sih, cara itu cara tidak baik. Tapi mungkin dengan cara ini, Gusnya bisa menemui saya langsung. Itu yang saya mau sebenarnya, Ustaz. Makanya kalau misalkan Ustaz yang jemput si Gandhi, sama dengan dong, saya nggak bisa ngobrol dengan Gusnya. Karena yang saya takutkan, masalah ini jadi berpanjangan nantinya, Ustaz. Kalau dibiarkan seperti ini, itu yang saya takutkan. Bukannya gimana ya? Yang sampai lakukan ini kan, kalau menurut pemahamannya santri ya, soal adab, kurang adab kayak. Masa Gusnya sampai, ya apa bedanya sama penculikan, perampokan, begal, kalau kayak gitu? Iya, memang itu tidak baik caranya gitu. Tapi kan di balik itu saya ada tujuannya. Tujuannya itu baik dan Gandhi dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada saya buat apa-apa. Tujuan baik pun harus ada dengan cara yang baik. Karena begini, Ustaz. Kenapa saya ngambil Gandhi ya? Kalau misalkan niat saya itu ingin menculik semua santri, nggak mesti Gandhi. Kemarin kan ada berdua tuh, kan gitu. Kenapa si Gandhi doang? Ya itu tadi alasannya. Karena setiap saya ngobrol dengan Gus Idris, dengan Gus, pasti si Gandhi itu nyerocos saja. Pokoknya gini, Ustaz. Ini ya, saya juga punya adab kok. Jadi ya Ustaz bisa nyampaikan ke teman-teman yang lain gitu kan, yang di Pondok Gus. Jadi saya tidak akan menyerang mereka kalau misalkan mereka tidak ada ikut campur masalah ini. Tapi bukan bahasa menyerang ya, itu hanya sebagai pancingan untuk Gus Idris bisa bertemu dengan saya. Tujuan sampean kan ketemu Gus Idris untuk minta maaf kan? Iya, Atas kesalahpahaman. iya. Atau atas kesalahan asli. Emang kesalahan asli. Saya jujur, saya ngaku. Karena penyerangan si Udin. Kan saya ada itikad baik tuh untuk bertemu dengan Gus. Cuman gini, yang saya herankan kenapa setiap saya ingin klarifikasi ke sana, pasti Gus itu selalu live dengan judul yang ngawur. Saya nggak tahu itu Gusnya yang buat atau admin yang buat, saya nggak tahu. Bisa jadi ganti admin, saya juga nggak tahu kan. Kan gitu. Soalnya yang pertama tuh tentang masalah judul gitu kan, yang saya buat hancur gini pula gini. Lalu yang kedua masalah sumpah pocong yang kemarin. Kan Ustaz melihat sendiri tuh. Yeah. Saya disuruh sumpah pocong, saya mau, saya nggak lari kok. Saya bilang siapkan pakaian, siapkan perlengkapan untuk ritual sumpah pocong. Dan ternyata apa alasan si Gandhi? Ustaz denger kan? Kenapa harus berdua katanya? Lu harus berdua, nggak boleh satu. Apa nggak itu sebuah halangan? Gini loh mungkin Mas Rai. Santri-santri itu mungkin semuanya sudah sakit hati, terlanjur sakit hati sama Mas Rai juga. Bosnya pun pasti juga sakit hati, kenapa Mas Rai sampai kayak gitu. Sampai sekarang pun saya masih berpikir, saya mau tanya Mas Rai, udah tahu keadaannya Mas Udin sekarang? Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya selalu mencoba nanya sama Gus, saya ingin lihat kondisinya, tapi jawaban Gus sudah dibawa sama orang tuanya. Lalu bagaimana saya ingin melihat? Kan gitu. Sampai nggak ada pengen tahu alamatnya di mana, itu nggak pengen tahu. Jalan satu-satu cuma ada di Gus. Karena kalau misalkan saya naik sama santri nih, santri Gus, pasti dibilangnya saya nanti mau buat ribut. Bahkan semalam siang, saya mencoba ke pondok Gus ya, mencoba ke pondok sebelum saya kejadian ngambil si Gandhi. Saya mencoba ke pondok, ternyata ada santri yang ngejar saya. Saya lari. Bukan berarti saya takut, karena saya menjaga gitu. Saya tidak mau gara-gara kejadian ini, santrinya Gus itu pada takut. Saya tidak mau itu. Karena jujur ya, siapa juga yang mau ada hal yang kayak gini. Yang pertama nama jelek, nama buruk kan. Tapi tidak masalah gitu. Maka ini intinya saya ingin saya memiliki itikat baik. Pokoknya si Gandhi nggak saya apa-apain, itu aja. Tapi ya mohon maaf gitu Ustaz. Kalau misalkan Ustaz ingin menjemput si Gandhi, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa melepaskannya. Bahkan saya rela bertumpah darah pun saya siap. Tapi kalau misal Gus Idris yang kemari, insya Allah tidak ada keributan. Kalau pemikiran santri sendiri ya Mas, nggak akan pernah bakal mau gurunya sampai dilecehkan, direndahkan seperti ini, nggak mungkin mau mereka santri-santri. Lalu bagaimana saya mengklarifikasi? Karena ini yang dilakukan Gus Karim kan udah di sosial media, Ustaz. Kan kemarin saya sudah bilang sama Gus, tolong bedakan konten sama Anda, jangan semua dianggap konten. Gitu. Karena saya memiliki insting bahwasannya Gus tuh anggap mungkin Mas Rini mau berkembang di YouTube. Jadi di ujung-ujungnya juga minta maaf. Padahal ini kan menyangkut nama baik, makanya saya bilang Gus jangan jadikan ini seakan-akan ya layaknya konten-konten lah gitu. Ini menyangkut memang kejadian nama baik gitu loh.
Kalau menurut saya Mas Rey, ya, sebenarnya cara yang dilakukan Mas Rey ini sebenarnya ya bukan menyelesaikan masalah, justru tambah masalah. Tambah banyak musuh yang Iya, nggak suka sama Mas Rey. iya. Saya Santri-santri jujur, pun pada nggak saya suka. enggak masalah. Mau suka enggak suka saya enggak masalah gitu ya, Ustaz ya. Karena gini loh, Ustaz loh. Ini posisinya setiap saya datang ke pondok pasti selalu di videoin, letak di YouTube. Nanti buat judul yang enggak. Ini karena kalau YouTube ini kan seluruh dunia loh, Ustaz. Bukan hanya satu dua orang gitu. Jadi dengan cara gimana lagi saya mengklarifikasi sedangkan orang-orang yang melihat tontonannya Gus yang dibuat konten kejadian kemarin itu orang-orang jelas pada percaya bahwasannya saya ini ya udah tau lah namanya juga judulnya seperti itu, tau lah kan orang Indonesia kan netizen tuh memandangnya itu dari judul, dari thumbnail, tapi isinya tuh tidak dipahami. Ya kayak gini kan juga harus introspeksi diri juga Mas Rey. Harusnya kalau sudah dipandang jelek kayak gitu, tunjukkan kalau bahwa sampeannya juga punya kebaikan dengan cara yang baik, santun, sopan. Kalau kayak gini kan Iya, malah pandangannya orang itu, aduh Mas Rey kok tambah kayak gini. gini, oke dengan cara satu dengan cara yang sopan Ustaz ya. Kemarin waktu saya ke pondok, jujur saya tidak ada nyenggol siapapun. Saya diem. Semua pocongnya saya siap. Saya jujur, saya ada naik tensi. Saya naik tensi bukan karena saya mau melakukan kekerasan di pondok, enggak. Karena setiap itikat omongan baik saya itu selalu dipatahkan. Jadi misalkan nih, kamu langsung cocok. Itu saya ngerasa emosi gitu. Maksudnya, ya undang diselesaikan gitu loh. Jadi biar nggak berkepanjangan. Tapi si Gandhi ini memang selalu memotong pembicaraan saya. Sampean sudah coba ngubungin Gus langsung. Saya sudah mencoba. Cuma namanya juga Gus kan orang gimana ya? Ya saya rasa emang dia orang sibuk gitu. Dengan view yang segitu. Apalagi Mas bilang kan Gusnya kan sering adakan pengajian kan. Jadi dengan cara bagaimana lagi? Kemarin waktu saya acara apa? Gusnya acara majelis. Eh, ada santri bilang kenapa nggak di pondok aja gitu? Kenapa masih di majelis? Dan netizen bilang seperti itu. Ya. Jadi itu alasannya kalau misalkan saya ke pondok, kalau nggak ada Gus, dia berabe. Malah santri nanti yang ngecam saya segala macam. Yang saya takutkan dikontenkan pula di situ. Niat saya kan baik nih, saya ke majelis. Dan ternyata ketika saya di majelis, saya datang baik-baik, saya santai gitu kan. Saya live streaming pun cuma bilang ke netizen bahwasannya saya sudah ada di dekat majelisnya Gus. Namun di live Gus Idris saya nggak tahu siapa yang buat judul, dibuat di situ saya buat onar di majelis. Padahal tidak ada satupun yang dicat karena saya. Jadi kayak gitu emang Mas Rey. Jadi gimana lagi, makanya Kalau intinya gini Ustaz, ya, kalau emang Ustaz ingin bersikeras ingin menjemput si Gandhi, saya nggak akan mau. Bahkan bertumpah darah pun saya siap. bertumpah darah pun siap. Saya siap. Saya tetap akan bersikeras semampu saya untuk menjemput Gandhi. Kalau misalnya saya sendiri belum siap, belum mampu, saya akan datang kembali lagi. Oke. Udah, lebih baik Ustaz kembali aja. Gandhi bukan baik-baik aja kok. Saya boleh lihat keadaan Gandhi. Oh, nggak bisa. Ustaz kembali aja. Saya pengen lihat keadaannya Gandhi. Sama bilang itu si Mas Ryan, ya. Bilang sama si Ryan, jika dia memang gentle, jangan lewat sosial media, langsung datang kemari. Ya, saya akan. Monggo silakan di live kan di video kan nggak masalah. Saya akan bilang nanti. Tapi sekarang saya pengen lihat keadaannya Gandhi dulu. Ada di belakang, tapi saya nggak mau beritahu karena saya takut kalian ini licik. Bukannya apa-apa Mas Reza, ini pengurus. Sudah saya bilang, Ustaz jangan bersikeras. Duit Ustaz kembali. Saya pengurus, ini tanggung jawab saya. Dia juga santri. Sampaikan sama Gus. Dia baik-baik saja. Sampai nggak mikir gimana perasaan orang tuanya dia. Perasaan Gus kalau santrinya hilang. Kalau misalnya Gus tahu. Kan sudah saya jelaskan Ustaz. Ya. Tidak ada yang bisa menjemput si Gandhi kecuali Gus. Bahkan saya rela bertumpah darah di sini. Saya tidak mau ini jadi berkelanjutan berpanjangan. Saya pengen lihat keadaan Gandhi sekarang. Sekali lagi saya pengen lihat keadaan Gandhi sekarang. Tidak bisa Ustaz. Lebih baik Ustaz kembali saja. Ustaz kembali saja. Sekali lagi
saya pengen lihat keadaan Gandhi sekarang. Ingsun mama tuh kaciku. Udah. Yuk. Kita tinggal aja. Yuk, kita kembali aja. Saya tinggalkan, percuma sia-sia nanti. Yuk, Ustadz kembali aja yuk. Kita langsung sana, Pak. Yuk langsung balik. Yuk. Mas Udah sampai aja.